keimanan kita suka turun, ya. Meskipun kadang-kadang kadar keimanan kita suka turun, kagak siapapun, ya. Mau saya mau yang lainnya, kadang kadar keimanan itu tuh turun. Hujan dari siang sampai sore, mulai ragu berangkat ngaji apa enggak, ya. Berangkat ngaji apa enggak, ya. Ngaji kayak males banget, ya kan. Di rumah pegang HP nggak punya kuota, ya kan. Wifi tetangga sandinya diganti, ya. Tuh, iman kita mulai turun, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan tuh, ya, limpahan karunia rahmat serta taufik dan hidayahnya, sehingga Allah masih memudahkan kedua kaki kita untuk sama-sama menghadiri pengajian rutinitas kita, yang mana kesemuanya itu wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang kaya di luar sana, berapa banyak orang-orang yang memiliki harta limpahan, mobilnya mewah-mewah, ya. Mau kemana aja dia mampu berangkat, mau ke Ancol tiap minggu dia mampu berangkat, anak-anaknya liburan sekolah mampu berangkat, kemana aja berangkat, ya. Tapi buat pengajian seperti ini malas rasanya, ya. Makanya kita bersyukur sama Allah, kita yang jauh masih diberikan kesempatan serta dimudahkan kedua langkah kaki kita, ya. Meskipun kadang duit kagak punya, tapi Allah mudahkan, digerakin tuh kedua langkah kaki kita, ya. Bersyukur kita. Karena kenapa? Karena itu yang paling mahal. Nikmat yang paling mahal adalah yang pertama nikmat iman, yang kedua nikmat sehat, yang ketiga nikmat ngaji, yang ketiga nikmat ngaji, ya. Nikmat ngaji kan terkemas di akhir, makan nikmat, ya kan. Waktu ngajinya kadang kita ngantuk, ya nggak nikmat juga gitu kan, iya. Tapi sesungguhnya nikmat itu ketika waktu ngaji itu diberi nikmat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya mana? Ketika kita lagi ngaji kita tidur, nikmat banget, ya. Begitu mulai udah wallah alam bisa itu nikmat, ya. Nikmat ngaji sebentar bener. Karena kenapa? Karena di rumah aja kita belum tentu tuh kita dapetin tidur sebentar tapi rasanya panjang. Tapi di pengajian Allah kasih tuh kita bisa tidur bentar tapi lama, nikmat juga, ya. Nikmat, ya. Padahal ilmu nggak mau sampai sama kita. Tapi itu nikmat yang luar biasa yang wajib kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Agar senantiasa nikmat-nikmat yang lainnya Allah tambahkan buat kita. Karena kenapa? Karena yang namanya surga itu udah pasti enak, ya. Surga udah pasti enak. Kita belum masuk ke surga, ke tamannya aja udah enak. Mana taman-taman surga? Yaitu halaqatul ilm wa halaqatul dzikir. Apa kata Nabi? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, maka mampirlah. Kebetulan di gang sebelah lagi ada acara maulid, ingat sama pelajaran minggu lalu. Oh iya, kata guru kita kalau ada pengajian mampir, ntar ke gurunya datang aja. Salah itu, ya. Itu namanya numpang makan keburu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, maka mampirlah. Maksud mampir di situ kita dengerin, ya, nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru-guru kita, oleh para kiai, oleh para ulama-ulama kita yang masih ada. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Karena ulama-ulama pada akhir zaman ini termasuk daripada golongan pewaris para nabi, ya. Karena tanpa ulama keadaan manusia di alam dunia akan seperti binatang. Kenapa seperti binatang? Berjalan tanpa ilmu, ya. Ibarat motor metik berjalan tanpa gigi. Makhluk metika juga ada, nenek-nenek berjalan tanpa giginya nggak ada, ya. Itu namanya makhluk metikal. Makhluk metikal. Gitu. Surga, ya. Kita lagi berada di taman-taman surga. Mana yang dibilang taman-taman surga oleh Nabi? Itu halaqatul ilm wa halaqatul dzikir. Yang mana surga di situ yang hakikatnya surga itu nggak pernah terlintas, nggak pernah terlihat oleh mata, nggak pernah terdengar oleh telinga, nggak pernah terlintas dalam hati manusia. Coba sekarang kita pikirin, ini kita ngaji rame-rame di sini, iya. Ada yang lewat warawiri, kelihatan nggak emang lewat? Terlintas nggak? Terlintas, tapi mau mampir apa kagak? Itu namanya surga. Terlihat maka lihat, ya.
terlintas mah terlintas, tapi enggak nyeret dia. Ya, makanya kita buka hati kita agar senantiasa Allah berikan cahaya ilmu dalam hati kita, karena ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun wa nurullahi la yubda li'asi. Sedangkan ilmu adalah cahaya tersebut enggak mau masuk kepada ahli maksiat. Kita boro-boro mengibadah Allah Subhanahu wa taala, bangun tengah malam tahajud melek mata, ya kan, belum tidur aja kita udah maksiat, ya, pegang HP awalnya jam 9 lewat seperempat dengerin ceramah, ya kan, buka YouTube Ustaz Tamlawi dengerin tausiahnya, begitu ada iklan lewat, mulai itu penasaran, diklik iklan, lari ke Facebook, ya, udah di areanya nggak bener, ya kan. Awalnya bener dengerin ceramah, ujung-ujungnya asik sendiri, ya kan. Itu kita belum tidur aja udah maksiat. Begitu kita merem mata, akhirnya kebayang tuh apa yang kita tonton, kebawa dalam mimpi. Waduh, kebawa dalam mimpi sampai subuh kesiangan kita, ya. Begitu bangun udah basah semua, dipikir mah bocor, nggak taunya rembes, ya. Rembes karena malamnya nontonnya enggak, ya. Awalnya sih benar nonton ceramah, ya. Begitu sepertiga malam jam 1:30 udah buka yang aneh-aneh, ya. Itulah kita. Makanya sama-sama kita ngaji biar kita tahu bagaimana cara kita meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aja yang mesti dan harus kita kerjakan ketika kita mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah kita wudu dulu, entah kita sembahyang 2 rakaat dulu, kita munajat, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pas lagi minta, pas lagi susah doang sama Allah, ya. Pas lagi susah aja kita minta sama Allah, ya Allah, nggak kerja udah di mana-mana, ya, tapi satu juga nggak ada yang diterima, ya. Salah saya di mana, emang, ya Allah. Tengah tuh tangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mikir lamaran kerja, oh kayaknya gue salah nulis jabatan untuk pernah pengalaman kerja. Bukan, salahnya kita nggak pernah menyadari apa kesalahan kita yang sudah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seluruh anggota kita sehari-hari kita pakai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menuntut ilmu, ketika kita belajar ilmu enggak masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Karena tertutup oleh perbuatan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan seorang hambanya enggak pernah jauh, ya, enggak pernah jauh. Allah itu dekat dengan hambanya, akan tetapi hambanya yang selalu menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara perbuatan maksiat, sehingga antara hubungan kita sebagai seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala terhijab oleh perbuatan kita. Hijab dosa yang kita lakukan, satu benteng hijab itu bisa kita tembus dengan ribuan tahun. Ya, itu sekali kita berbuat maksiat, apalagi kita saban malam udah menumpang wifi di rumah RT, nontonnya enggak, ya kan, tinggal RT kebagian dosanya doang, ya. Tujuan RT mah biar rame rumahnya, ya, nggak perlu manggil security sama satpam, biar yang jagain, yang jagainnya nonton semua, ya, kebagian RT dosanya, ya kan, ngalir tuh, gara-gara RT nyiapin wifi. Bukan cuma RT doang, RW juga sama. RW umpama nyiapin wifi biar anak-anak kumpul, katanya biar nggak pada ngayap kemana-mana. Betul, nggak pada ngayap kemana-mana, ya. Tapi apa yang ditonton, apa yang dimainin, kebagian lagi aja tuh RW dosanya. Tukang wifi-nya kebagian juga yang pasang. Tukang wifi-nya kebagian juga. Awal itu kan. Iya, udah tahu bocah emang kerjaan cuma nonton doang, dibagi lihat sandinya. Gitu. Jadi ya kita sama-sama kita datang ngaji untuk kita tingkatkan kadar keimanan kita, ya, biar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, man kana fi talabil ilmi kana fil jannah. Barang siapa yang keadaannya seseorang tersebut, kehidupannya, kesehari-hariannya, waktunya dipakai untuk belajar ilmu, karena jannah, maka perbuatannya itu akan mengarahkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ilmu itu luar biasa, ya, nggak kelihatan, memang ilmu itu nggak kelihatan, tapi kerasa di dalam kehidupan sehari-hari kita. Enak kalau kita memiliki ilmu pengetahuan,
Iya, kita ibadah nggak semena-mena kita mau ibadah, kita mau wudu nggak sembarang kita mau wudu. Kenapa? Karena ada dasar ilmunya. Kenapa? Karena perbuatan ibadah kita sehari-hari mengikuti kepada ilmu yang kita tahu. Iya, kita mau ke Balai Raja, kita taunya ke Balai Raja cuma lewat tol doang, ya udah kita ke Balai Raja lewat tol. Kenapa? Karena kita taunya lewat tol. Coba kalau kita tahu jalan yang lain, kita bisa lewat yang lain. Begitupun kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Karena ilmu bagaikan imamnya, sedangkan perbuatan itu mengikuti kepada ilmunya. Kalau kita sembahyang subuh, tahunya sembahyang subuh itu kodonya jam 11, ya udah. Iya, kodonya jam 11. Kita cuma tahu kalau belum ada matahari itu masih boleh sembahyang subuh. Kita bangun jam 8, dia tengok nggak ada matahari, ya namanya kita tidur malam, nggak terlalu mendung, ya kan. Sembahyang subuh aja nggak ngeliat jam lagi, ya kan. Ya kata emaknya, Masya Allah anakku rajin amat ya, semenjak ikut ngaji di musola hidayah. Jam 7 udah mau sembahyang duha, jam 7 udah mau sembahyang duha, ditengokin sama emaknya. Masya Allah tolong. Makanya belum ucap tuh anaknya, anak yang ngelangkah kamar mandi. Begitu ditengok lakukan aku sudah pakai jas spion. Nggak taunya sholat bubuk kodok. Memang jam berapa ini maknya mamanya? Lu sembahyang duha dong, kita amat. Enggak mas, sembahyang subuh ya Allah. Kenapa sembahyang subuh jangan menongkrong sambil ngomong paisang dan wifi yang siangan. Kebahagiaan lagi itu dosanya. Makanya sama-sama kita ngaji, kita tahu ya. Kita tahu apa yang harus kita tempuh ketika kita mau berjalan kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak minta apa-apa sama kita, cuman Allah yang minta wa budrabbaka hatta yatiyakal yakin. Allah cuman pesan sama kita, sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadahlah kamu sampai kapan? Sampai kamu yakin kepadaku. Kapan timbulnya keyakinan di hati kita? Ketika kita sembahyang, ketika kita bersedekah, ketika kita mengeluarkan zakat, kita udah nggak lagi pengen dipandang sama orang, udah cuman Allah Subhanahu wa taala. Anta Allah ka'annaka tarah fa lam takun tarah fa innahu yarah. Itu udah paling tinggi tingkat iman kita, udah ihsan deh. Kalau kita udah sampai ke makam itu udah top, udah. Makanya simbolnya ihsan begini udah top. Iya, anta Allah ka'annaka tarah. Udah kita ibadah nggak pengen dilihat orang, kita sembahyang nggak pengen dipuji sama mertua, kita sedekah nggak pengen dilihat sama mertua, ya kan, nggak pengen dilihat sama tetangga. Udah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah cerita, saking yakinnya nih orang sama Allah Subhanahu wa taala, ketika berjalan di hutan, begitu jalan di hutan ada macan. Ada macan. Begitu melihat macan, karena yakin ilmunya udah apa segala macam bisa, ya kalau kamu pandai dimakan macan, lama lahir di Banten, ya. Akhirnya begitu kita kejar sama macan nih di hutan. Kejar macan. Ini orang sambil lari sambil baca doa. Udah akut mau dibawa baca, jangan jawabkan anak asal kalau mau dibaca semua dah. Ya kan si Maai si Mamam udah dibaca semuanya. Udah begitu mentok nih orang di ujung hutan, bawahnya jurang. Akhirnya dia pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Dia balik ke arah macan yang sambil lari mau ke arah dia angkat kedua tangannya, dia tutup mata, dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau emang saya bakal mati dimakan macan, matikanlah saya dalam keadaan husnul khatimah. Begitu rapinya doa, dia melek mata, macan di depan dia. Kata dia, alhamdulillah gua nggak dimakan sama macan. Yakin tuh, ya. Dia nanya sama macan, kenapa lu gak makan gua? Bentar lagi baca doa apa? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Akhirnya dimakan. Karena makan bebek depan kita. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.